Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita ngobrol soal IPL yang berlangsung kemarin malam, di mana The Citizens Manchester Biru berada di puncak klasemen. Ya, tidak tergoyahkan dengan 9 poin. 3 kali menang. Dan itu mereka dapatkan kemenangan ketiga mereka di kandang West Ham di Stadion London ketika mereka menghajar tuan rumah dengan 3-1. Erling Haaland tampil luar biasa. Hat-trick kedua dia secara beruntun dalam 2 pertandingan setelah dilakukan sebelumnya di saat menghadapi Ipswich, di mana mereka juga pesta gol di sana, berlangsung di Etihad. Dan kalau bicara dengan Erling Haaland ini pencapaian dia yang saya kira fantastis. Tidak ada pemain manapun yang membuat hat-trick dalam 2 pertandingan secara beruntun. Ya, apalagi bicara di IPL. Dan dia mencetak 7 gol saat ini, memimpin klasemen daftar pencetak gol terbanyak dalam 3 pertandingan saja dengan 7 gol. Itu tidak pernah terjadi saya pikir selama ini. Dan untuk ukuran di City sendiri, hal itu pernah dilakukan saya pikir oleh seorang Edin Dzeko, tapi Edin Dzeko cuma 6 gol ya dalam 3 pertandingan. 2011-2012 kalau nggak salah. Ya, Edin Dzeko melakukan ini, tapi sekarang sudah dilampaui oleh Erling Haaland. Terus bisa membuat hat-trick. Ini dia bisa mengejar apa yang sudah dilakukan oleh Aguero, ya, mantan legenda juga dari City yang sekarang sudah pensiun. Dan pasti dengan masih muda Erling Haaland akan terus bisa meroket. Bahkan dalam 69 pertandingan kalau dia sudah mencetak di atas 28 hat-trick secara luar biasa seperti ini pemain yang tidak terbantahkan lagi. Dia akan menjadi top skor. Walaupun ini terlalu pagi, baru match ketiga. Tapi kalau mau lihat dari 2 musim terakhir dia berada di atas yang sulit untuk digoyahkan, berat untuk bisa mengejar, ya, bisa dikatakan. Dan posisi City ini lagi-lagi sebagai juara bertahan yang bukan tidak mungkin mereka akan terus bisa bertahan di atas. Liverpool akan mengejar mereka, ya, karena Liverpool akan bertanding pada malam ini menghadapi tuan rumah Manchester United di Old Trafford. Ini pertandingan yang juga sangat seru, sangat dinantikan oleh banyak orang. Dan bagi Liverpool tidak ada jalan lain, hanya dengan 3 poin. Walaupun itu tidak mudah yang mereka harus lakukan di Old Trafford, tapi untuk bisa menyamai apa yang dilakukan oleh juga City, mereka harus dapat ini sehingga ada sama-sama dengan 9 poin. Jika gagal, ya, kalah atau imbang, sulit. Karena hal yang sama juga terjadi dalam pertandingan semalam, di mana Arsenal, ya, dipaksa bermain imbang 1-1 oleh tamunya Brighton. Ini pertemuan antara peringkat kedua dan peringkat ketiga, karena Brighton ada di posisi kedua, Arsenal di posisi ketiga. Dan sepertinya Arsenal sebagai tuan rumah akan memenangkan pertandingan, ya. Tapi walaupun mereka unggul dari semua aspek, akhirnya skor akhir adalah 1-1. Kai Havertz membuat gol pertama memang, tapi Joao Pedro bisa menyamakan kedudukan 1-1. Juga dibumbui dengan ada 1 kartu merah, ya, atau 2 kartu kuning yang menghasilkan 1 kartu merah untuk gelandang terbaik Arsenal, Declan Rice, yang harus meninggalkan lapangan. Jadi bermain dengan 10 orang sepertinya memang sulit. Ya, walaupun Arsenal coba untuk bisa memberikan tekanan-tekanan, tapi Brighton adalah tim yang baik, yang memulai start yang oke lah. Dalam 3 pertandingan mereka tidak kalah. Ini sudah bagus, 7 poin yang mereka raih, ya. Dan Arsenal juga sama-sama 7 poin, tapi mereka sayang melewatkan kesempatan untuk bisa meraih 3 poin agar sama posisi mereka dengan City. Nah, saya kembali dengan Manchester City ini. Start mereka oke, dan Haaland mengatakan bahwa dia sangat impresif, sangat termotivasi. Jadi penampilan yang oke, yang bagus yang dilakukan dalam pertandingan melawan West Ham, dia senang sekali ketika mendapatkan kesempatan membuat 3 gol. Dan dia berterima kasih, ya, kepada rekan-rekan yang mendukung dia. Gol pertama Haaland itu berkat umpan terukur dari Bernardo Silva setelah merebut bola dari Lucas Paqueta, ya, gelandang dari West Ham. Juga bagaimana gol kedua yang sangat baik dilakukan. Itu ada perpaduan ketika Jack Grealish masuk dari kiri, kemudian Ricky Lewis memberikan umpan dan diselesaikan dengan tembakan kaki kiri keras, ya, untuk menjebol gawang dari West Ham. Gol ketiga dia juga Matheus Nunes memberikan umpan terobosan yang sangat baik, dimanfaatkan dengan kecepatan dari seorang Haaland, dan dia menggetarkan gawang lawan. Kalau juga melihat dari permainan mereka, ya, itu sangat baik, ya. 23 tembakan, 8 diantaranya on target.
hanya ada 3 gol dengan penguasaan yang terlalu tinggi, 68% penguasaan bola City. Kemudian dari West Ham hanya 32%. Memang ada 10 tembakan dari West Ham, 2 diantaranya on target. Tapi dengan pemain-pemain seperti Kovacic yang bermain sangat bagus di tengah, dibantu oleh anak muda seperti Ricky Lewis, mereka bermain dengan 4-2-3-1 yang dikembangkan oleh Pep Guardiola. Di belakang tetap dengan ada Gvardiol dan juga dengan Ruben Dias dan Akanji. Ruben Dias membuat gol bunuh diri ya setelah ada gol pertama dari Haaland dan kemudian ada gol bunuh diri yang kita tahu bersama yang tercipta itu lewat Bowen yang masuk dari sisi kiri pertahanan City dan akhirnya dia memberikan umpan coba dihalangi oleh Ruben Dias, akhirnya masuk ke gawang Ederson Moraes. Tapi kita bisa melihat bahwa penguasaan mereka sangat baik, perpindahan dari kaki ke kaki mereka, mengontrol permainan dengan sangat bagus. De Bruyne ada satu tembakan mengenai mistar gawang di babak pertama, yang bermain dengan oke bersama dengan Bernardo Silva. Jack Grealish dari sayap yang melebar oke, dan kemudian dengan Jeremy Doku. Jadi akhirnya dua sayap mereka memang sangat kencang kalau Pep menampilkan Grealish dan Jeremy Doku, walaupun dua-duanya di babak kedua ditarik keluar ya termasuk dengan Kevin De Bruyne. Jadi memang kalau bisa melihat ya, permainan dari City di atas West Ham United ya. Kalau di belakang juga ini sangat baik perpaduan antara Gvardiol, Ruben Dias dan Akanji ya. Jadi memang wajar lah kalau bisa dikatakan mereka bisa memenangkan pertandingan karena pergantian pemain juga mereka sangat baik ya. Komposisi mereka di bench dan di starting 11 itu berimbang sekali. Kyle Walker masuk, Nathan Ake masuk, kemudian Ilkay Gundogan yang balik lagi dari Barcelona sekarang ada di City, kemudian Matthew Lewis. Jadi 4 pergantian ini oke semua saya lihat yang dilakukan oleh seorang Pep Guardiola. Dan kita akan menunggu lagi apakah Liverpool sekali lagi ya Arne Slot bisa membawa The Reds menang melawan Manchester United, karena United harus bertarung habis-habisan di kandang. Nah, tidak ada pilihan lain setelah mereka kalah dari Brighton. Ya kalau kalah lagi ya saya pikir akan susah sekali, berat untuk bersaing masuk ke 4 besar, mengintip untuk zona Champions. Karena ini akan menjadi milik, saya pikir kalau mereka kalah, Liverpool akan menjadi milik Liverpool, City, ya Arsenal juga. Dengan tentunya Brighton yang berada di posisi sekarang 4 besar. Makanya kita tunggu saja ya hasil pertandingan nanti malam. Apakah Liverpool mampu untuk bisa menyamakan poin mereka dengan City, atau mereka kehilangan angka sehingga City akan tenang, aman di puncak klasmen di IPL. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.